Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Reskiana dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Semester 4 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bone. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi dengan mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia. Di sini ada 5 poin yang akan saya paparkan. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. 2, manfaat sumber daya manusia. 3, tantangan sumber daya manusia eksternal dan internal. 4, faktor penentu sumber daya manusia. Dan 4, tahap memperoleh kelayakan pekerjaan sumber daya manusia. Pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning merupakan proses peramalan yang bersifat sistematis dengan cara menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia suatu perusahaan dengan strategi dan tujuan perusahaan. Menurut KBBI, selain pengertian dari perencanaan sumber daya manusia, KBBI juga memiliki definisi tentang perencanaan sumber daya manusia, yakni sebuah potensi individu yang bisa dikembangkan dan dilatih untuk kepentingan proses produksi. Dan menurut Andrew E. Sikula mendefinisikan tentang perencanaan sumber daya manusia, yakni sebagai sebuah proses dalam menentukan kebutuhan pegawai atau karyawan dan agar pekerjaan sumber daya manusia tersebut sesuai dengan rencana organisasi. Selanjutnya, menurut Mondi dan Noe pada tahun 1995, perencanaan sumber daya manusia merupakan proses sistematis yang menganalisis keadaan sumber daya manusia yang bertujuan agar jumlah dan kualitas sumber daya manusia dengan keterampilan yang sesuai terpenuhi ketika perusahaan atau organisasi membutuhkannya. Manfaat perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia bermanfaat bagi perusahaan dalam berbagai hal, yaitu 1. Membantu sumber daya manusia mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai kualifikasi di kemudian hari. 2. Sumber daya manusia bisa bekerja secara proaktif dalam menemukan kandidat yang sesuai. 3. Sesuai dengan tujuan masing-masing perusahaan, perencanaan sumber daya manusia memungkinkan untuk mengidentifikasi, memilih, dan mengembangkan kompetensi dan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tantangan sumber daya manusia. Yang pertama, tantangan eksternal, yaitu sektor ekonomi, yang artinya berbagai tantangan siklus bisnis mempengaruhi kegiatan-kegiatan sumber daya manusia. Sejalan berkembangnya waktu, sektor ekonomi terus berkembang. Perkembangan ini selanjutnya memberikan tekanan pada peningkatan upah, penawaran atau benefits yang lebih baik, dan perbaikan kondisi kerja. Bagaimana produsen menuntut karyawan untuk lebih kreatif dalam menciptakan produk jika sewaktu-waktu kondisi perekonomian dalam kondisi lesu. Semua sumber daya manusia yang ada dalam organisasi harus bekerja keras untuk menginovasikan produknya. Selanjutnya, sektor sosial kultural, yang artinya merupakan pertimbangan penting bagi pengambilan keputusan. Kondisi ini berkenan dengan kepercayaan, nilai-nilai, sikap, pandangan, dan pola atau gaya kehidupan yang berkembang dan terbentuk dari dinamika kebudayaan, ekologi, demografis, geografis, religius, pendidikan, dan faktor-faktor etnis lainnya. Perubahan-perubahan kondisi atau nilai-nilai sosial budaya merupakan tantangan bagi manajemen sumber daya manusia. Kondisi inilah di mana perusahaan diuji kemampuannya dalam mengatur karyawan yang mempunyai berbagai kultur dan budayanya masing-masing agar mencapai satu visi yang diinginkan oleh perusahaan. Selanjutnya, sektor internasional, artinya perusahaan harus berusaha memiliki sumber daya manusia yang mampu mengatasi pengaruh perkembangan ekonomi internasional seperti resesi, penurunan atau kenaikan nilai uang. Perusahaan juga diharapkan bisa memiliki sumber daya manusia dengan kemampuan ikut serta dalam bisnis internasional agar bisa bersaing dan kompeten dengan sumber daya manusia di luar negeri.
Dengan diterapkannya pasar bebas dan diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, tenaga kerja dari luar negeri akan membanjiri sektor dalam negeri, sehingga sumber daya manusia dari dalam negeri tidak terpinggirkan di negeri sendiri. Selanjutnya, sektor teknologi. Kecanggihan teknologi telah berdampak secara bisnis, yaitu semakin produktif, efektif, dan efisien dalam pengelolaan perusahaan sehingga dapat meningkatkan kemampuan bersaing di era globalisasi. Tantangan teknologi tidak sekedar menyangkut pembiayaan atau kos, karena bagi manajemen sumber daya manusia, hubungan terkait pada keharusan menyediakan tenaga kerja yang terampil mempergunakannya, baik dari luar maupun melalui pengembangan tenaga kerja di dalam organisasi. Organisasi perlu merancang kegiatan-kegiatan pengaturan dan pendayagunaan sumber daya manusia untuk mengikuti perkembangan operasi perusahaan akibat dari inovasi teknologi. Selanjutnya, sektor publik. Perusahaan harus mampu dan harus selektif dalam menyeleksi sumber daya manusia yang akan direkrut. Perusahaan terlebih dahulu menentukan mutu karyawan yang diinginkan sesuai dengan persyaratan jabatan dan jumlah tenaga kerja yang akan direkrut. Dan yang kedua, tantangan internal, yaitu pemilik. Pemilik menanamkan modal bagi perusahaan dengan harapan modal yang ditanamkan secara berkelanjutan akan memberikan keuntungan yang layak bagi perusahaan. Jika perusahaan tidak mampu memperbaiki kompetensi sumber daya manusianya, maka pemilik modal juga tidak mau untuk menanamkan modal di perusahaan tersebut. Selanjutnya, pemerintah. Pemerintah memiliki hak, wewenang, dan tanggung jawab untuk meningkatkan mutu hidup dari warga negaranya. Jadi, pemerintah atau seluruh jajarannya berkepentingan dengan keberhasilan manajemen sumber daya manusia. Dengan peningkatan manajemen sumber daya manusia, memungkinkan pemerintah memperoleh pajak dan memperluas kesempatan kerja. Fungsi pemerintah sangat sentral dalam perekonomian suatu negara, karena fungsi pemerintah adalah membuat kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Pemerintah juga berhak mengatur jam kerja, memantau apakah karyawan diperlukan dengan layak atau perusahaan dan mendapatkan upah yang layak. Selanjutnya, manajemen. Kelompok profesional mempertaruhkan waktu, keahlian, pengetahuan, keterampilan, dan reputasinya demi kepentingan negara dalam rangka pemenuhan tanggung jawab sosial dari perusahaan yang bersangkutan. Seorang supervisor yang bagus akan selalu membimbing bawahannya. Selanjutnya yaitu karyawan. Perekrutan, pembinaan, dan pelatih bagi karyawan menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. Karyawan harus dipenuhi kebutuhan material, mental, psikologis, sosial, dan intelektual secara memuaskan sehingga karyawan mau melakukan dan berbuat sesuatu untuk kepentingan perusahaan. Selanjutnya, customer. Masyarakat yang menjadi konsumen barang dan jasa sangat mengharapkan penyediaan barang dan jasa tidak mengalami gangguan sehingga perusahaan mampu memuaskan kebutuhan konsumennya. Faktor penentu sumber daya manusia. Pertumbuhan, growth, beda perusahaan, beda juga tingkat pertumbuhannya. Dalam melakukan perencanaan sumber daya manusia, penting juga bagi para sumber daya manusia untuk mempertimbangkan faktor pertumbuhan finansial dan kebutuhan perusahaan. Apakah perusahaan memiliki budget? Apakah perusahaan akan melakukan ekspansi dan membutuhkan banyak sumber daya manusia? Perubahan atau change, perubahan bisa terjadi kapanpun ketika perusahaan sedang mengalami perubahan. Usahakan agar sumber daya manusia memiliki fleksibilitas agar bisa memenuhi kebutuhan perusahaan dengan lebih baik. Teknologi di era yang didominasi oleh teknologi ini penting bagi sumber daya manusia untuk memahami pentingnya fungsi dan peran teknologi dalam operasional perusahaan. Jika diperlukan, sumber daya manusia juga bisa merencanakan pelatihan untuk karyawan mempelajari fitur ataupun perangkat yang digunakan dalam perusahaan.
tahap memperoleh kelayakan pekerjaan sumber daya manusia. Tahapan perencanaan sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Sumber daya manusia yang berkualitas sangatlah diperlukan. Seseorang harus mampu memetakan potensi sumber daya manusia yang bisa disesuaikan dengan kondisi perusahaan agar bisa lebih berkembang. Untuk itu perlu melakukan perencanaan sumber daya manusia. Dalam menyusun perencanaan sumber daya manusia ini diperlukan langkah-langkah yang pasti. Berikut adalah tahapan perencanaan sumber daya manusia yang perlu dipahami. Yang pertama, pahami kualitas dan kuantitas karyawan. Tahapan perencanaan sumber daya manusia yang pertama adalah pahami kualitas dan kuantitas karyawan. Artinya di perusahaan besar umumnya sumber daya manusia berjumlah banyak, tetapi kualitas dari masing-masing karyawan tentu tidaklah sama. Human Resource bertugas untuk mengetahui secara pasti jumlah sumber daya manusia yang ada pada perusahaan. Dengan memahami kualitas dan kuantitas, Human Resource bisa memetakan penempatan sumber daya manusia di posisi tertentu untuk memaksimalkan produktivitas karyawan. Hal ini menjadi tahap awal dalam menyusun rencana sumber daya manusia untuk kedepannya. 2. Lihatlah hasil, evaluasi. Inilah pentingnya diadakan penilaian karyawan setiap tahun. Evaluasi tersebut bisa meliputi tingkat ketangkasan karyawan dalam menyelesaikan masalah, ketepatan waktu mereka saat mengumpulkan deadline, kecepatan menyelesaikan pekerjaan, kepatuhan terhadap atasan, hubungan komunikasinya dengan karyawan lain, dan masih banyak lagi. Dari evaluasi tersebut, Human Resource bisa melihat profil para karyawannya dan mengetahui kekurangan sumber daya manusia untuk diperbaiki ke depannya. Evaluasi ini harus dilakukan secara objektif agar Anda bisa mendapatkan hasil yang akurat mengenai kondisi sumber daya manusia yang ada pada saat ini. Dan yang ketiga, sesuaikan dengan program perusahaan apa yang diperlukan perusahaan ke depannya. Jika sumber daya manusia yang ada saat ini masih belum memiliki kualitas yang cukup untuk menjawab kebutuhan perusahaan, itu artinya Anda memerlukan program pelatihan khusus untuk meningkatkan kualitas karyawan. Sedangkan jika kuantitas yang menjadi kendala, maka opsi yang Anda punya adalah merekrut karyawan yang baru. Misalnya jika perusahaan akan mendapat proyek untuk mengelola situs tertentu, maka karyawan yang memiliki skill di bidang tersebut harus diberdayakan. Dan yang keempat, suasana sebuah perkantoran. Pahami kondisi pasar tenaga kerja, meningkatnya jumlah penduduk setiap tahunnya yang sayangnya tidak diimbangi dengan jumlah lapangan kerja memadai. Membuat sumber daya manusia yang tersedia di luar sana sangatlah melimpah. Setelah mengetahui kualitas sumber daya manusia yang ada serta kebutuhan perusahaan di masa yang mendatang, kini saatnya Anda memulai membuka peluang baru untuk para calon pelamar. Tidak menutup kemungkinan Anda bisa menemukan bibit unggul dari para daripada kandidat tersebut. Nah, tugas Anda sebagai seorang human resource harus bisa mengambil kandidat yang benar-benar berkualitas. Dengan memahami kondisi pasar tenaga kerja yang Anda saja tidak cukup, Anda juga perlu melihat kecenderungan tren, misalnya bagaimana tren perekrutan sumber daya manusia di tahun kedepannya. Memahami tren perekrutan bisa memaksimalkan Anda dalam memanfaatkan sumber daya manusia. Baik, itulah tadi hasil paparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi dan tidak jelas dalam pengucapannya, mohon dimaafkan. Dan apa yang saya sampaikan pada presentasi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.